Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para jamaah salat isya, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu harapan kita, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebuah piranti, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah. Satu penghargaan buat saya diberikan tema pentingnya sanad ilmu dalam agama. Kendati sesungguhnya saya belum pantas untuk menyampaikan tema ini, tetapi mengutip dari ungkapan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani di dalam muqaddimah kitab Kasyifatus Saja, wa inni lastu ahlan li hadza sya'an qasadtu tashabbuha birrijali li afuza bi suhbatihim iyyahu. Meskipun saya belum layak untuk menyampaikan terkait materi ini, tapi saya akan berusaha semata-mata saya ingin ada pada deretan orang-orang soleh. Saya ingin berada pada barisan para pecinta-pecinta ilmu, agar kelak bisa dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di dalam surganya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sanad keilmuan itu amat sangat penting dan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Karena yang kita anut itu adalah agamanya Allah. Maka kita harus menjalankan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan apa yang Allah inginkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Makanya Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat terkait ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat begitu mereka faham, mereka sampaikan kepada tabi'in. Tabi'in sampaikan kepada tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in sampaikan kepada tabi'it tabi'it tabi'in, terus sampai Imam Hanafi, sampai Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya ketika seseorang mempelajari sesuatu tanpa guru, apalagi pada persoalan-persoalan agama, yang dikhawatirkan nanti justru dia menjadikan agama sebagai asumsi berfikirnya. Banyak sekarang kita lihat orang-orang yang memiliki giroh di dalam keberagamaan tetapi tidak diimbangi oleh keilmuan. Ilmu itu bisa kita dapat dengan cara kita mujalasatul ilm dengan para ulama, duduk dengan para ulama. Tidak bisa kita mempelajari ilmu agama hanya sekedar kita membaca terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran bukan pemahaman Al-Quran, itu hanya terjemah Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, banyak fan-fan keilmuan yang harus kita kuasai. Kita harus menguasai ulumul Quran, kita harus menguasai ilmu gramatikal bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, mantik, ma'ani. Kita harus juga menguasai ilmu nasikh, ilmu mansukh, dan lain sebagainya. Karena ada keterbatasan kita di dalam memahami ilmu-ilmu tersebut, maka kita wajib untuk berguru.
Carilah guru yang memang guru tersebut memiliki sanad. Sanad itu maksudnya apa? Kalau saya analogikan secara sederhana, adanya kita tidak langsung ada begitu saja. Adanya kita karena ada orang tua kita. Adanya orang tua kita tidak ada begitu saja karena ada kakeknya, ada orang tuanya, kakek kita. Adanya kakek kita tidak ada begitu saja, ada lagi orang tuanya. Begitu juga ilmu. Bagaimana kita bisa mengetahui contoh kecil tentang sholat? Takbiratul ihram yang benar seperti apa? Membaca Al-Fatihah yang benar seperti apa? Ruku yang benar seperti apa di dalam sholat? Kita tidak pernah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kita mempraktekkan hadis baginda Rasulullah Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat? Ya tentu kita harus belajar dengan guru kita, di mana guru kita juga pernah belajar dengan gurunya. Gurunya pernah belajar dengan gurunya lagi, gurunya pernah belajar dengan gurunya lagi, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Maliki, sampai kepada Imam Hambali, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah. Ini yang disebut dengan sanad ilmu, mata rantai keilmuan. Di tengah masyarakat yang saat ini sudah mulai menganggap bahwa majelis ilmu itu ndeso. Ngapain duduk di majelis ilmu? Untuk mendapatkan informasi segala macam cukup buka Google, cukup buka YouTube, bukan buka kutub. Iya betul, kita mau cari informasi ilmu apapun ada di Google. Kita mau cari tentang ilmu yang kita belum ketahui, ada semuanya di YouTube. Tapi persoalannya, apakah ketika kita berguru di Google, Google bisa mentransfer akhlak kita, bisa kemudian menjadikan kita manusia yang memiliki ketawaduan, manusia yang memiliki kezuhudan, kewaraan? Tentu tidak. Dan yang paling penting, keberkahan ilmu. Ketika kita berguru di Google, ketika kita berguru di YouTube, tak akan pernah kita mendapatkan keberkahan ilmu. Lah ketika kita membaca atau kita ngajinya lewat Google, kita ngajinya lewat YouTube, Google ngajinya kemana? Ada ini kita usadat di sana. Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, Pak. Ketika Nabi Musa alaihissalam hijrah ke Mesir, ada salah satu di antara umatnya bertanya, Musa, apakah ada manusia yang kealimannya melebihi kealimanmu? Kemudian sepengetahuan Nabi Musa dia jawab, la, ana a'lamu minhum. Saya manusia yang paling jenius, manusia yang paling alim. Ternyata statement Nabi Musa itu ditegur sama Allah, Musa, wa may yudrika aina adau ilmi. Sesungguhnya kamu tidak tahu di mana dan kepada siapa ilmu aku letakkan. Nabi Musa karena memiliki semangat dan giroh belajar yang begitu sangat tinggi, dia tanya sama Allah, memang ada ya Allah manusia yang kehebatannya melebihi kehebatanku? Ada, namanya Khidir. Khidir itu namanya Balya bin Malkan bin Falid bin Amir bin Shalih bin Mutawashlih. Khidir itu nama julukan, aslinya namanya Balya bin Malkan. Ini dalam rangka Nabi Musa alaihissalam mencari sanad. Kemudian dia bilang kepada muridnya, namanya siapa itu? Yusha bin Nun bin Ifrathim bin Yusuf, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Saya akan mencari di mana keberadaan Nabi Khidir meskipun menghabiskan waktu 80 tahun lebih. 80 tahun itu hanya proses mencari. Mencari apa? Mencari sanad keilmuan. Dan ini yang kemudian dilanjutkan menjadi sebuah budaya di pondok-pondok pesantren Jawa Timuran, Pak.
Ketika bulan suci Ramadan justru kami para santri mengaji. Habis subuh mengaji 4 kitab, ba'da zuhur mengaji 5 kitab sampai asar, habis asar mengaji sampai menjelang buka puasa, habis tarawih mengaji lagi sampai jam 1. Tujuannya apa? Untuk mencari sanad keilmuan. Jangan sampai kita membaca buku di mana buku itu belum pernah kita ngaji dengan guru kita. Khawatir nanti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang daripada kitab tersebut. Kan bahaya ketika ada orang yang menafsirkan wa wajadaka dhalan fahada, menafsirkan bahwa Nabi Muhammad pernah tersesat. Ini kan bahaya. Kenapa ada orang yang kemudian menafsirkan Nabi Muhammad pernah tersesat? Karena dia tidak punya guru, sehingga menjadikan pemahaman Al-Quran sesuai dengan asumsi berpikirnya. Nah makanya Masjid Raya Cinere Pak sudah menyiapkan para guru-guru yang memang mereka sudah tidak diragukan lagi keilmuannya dan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai dilewatkan kesempatan-kesempatan itu. Kita butuh dengan para guru-guru kita. Butuhnya kita tidak hanya sekedar di dunia, tetapi nanti ketika kita di surga pun kita butuh dengan mereka. Sebagaimana apa yang dijelaskan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Nahnu nahtaju ilal ulama kama fil jannah kama nahtaju ilaihim fid dunya. Kita nanti di surga saja butuh ulama, apalagi di dunia. Paling tidak ketika kita punya guru kita bukan Google ya, bukan YouTube. Setiap persoalan-persoalan keagamaan yang belum kita pahami bisa kita konsultasikan kepada beliau. Dan untuk kita mencari guru pun harus selektif, guru yang memang ilmunya jelas. Dia punya gurunya jelas. Dia punya gurunya jelas. Sanadnya sampai bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi PR kita Pak, terutama untuk para generasi muda saat ini, yang dimana semangat anak-anak muda untuk duduk di majelis ilmu sekarang sudah melemah. Alasan mereka apa? Kenapa harus duduk di majelis taklim? Toh untuk mengetahui berbagai macam persoalan agama tinggal cari di Google dan YouTube kok. Sampaikan kepada mereka Pak, iya betul kamu bisa dapat informasi itu, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Terus terang Pak, saya di pesantren itu termasuk santri yang paling bodoh di antara santri-santri yang ada. Tapi karena kita memiliki irtibat ruhiyah, keikatan batin dengan guru itu ketika kita mondok di pesantren, tiap malam bangun tahajud, setiap santri yang mondok didoakan itu. Dan ada cerita unik, saya punya senior Pak, dia mondok, begitu mondok disuruh baca Al-Quran, suruh ngimami, nggak bisa, digojlokin sama semua santri-santri seniornya. Cuma memang kata Pak Kiai, kamu kalau mau mondok di sini syaratnya harus nurut, tidak boleh bermain logika. Karena dia taat, dia manut, dia nurut sama sang kiai. Saat ini punya pondok pesantren besar, hektaran, yang sudah melahirkan ribuan para penghafal Al-Quran. Ini yang disebut dengan barakatul ilm, berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu itu karena memiliki sanad. Sanad ilmu bisa kita dapatkan dari guru yang memang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, untuk kita bisa memahami ilmu agama, tentu kita harus betul-betul selektif di dalam mencari guru, ya, guru yang betul-betul bisa memberikan wawasan keagamaan yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian muncul ya Islam yang radikal, ya, yang sedikit-dikit mengkopar-kapirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mengkhurafat-khurafatkan orang. Jadikan Islam itu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, Islam yang sejuk. Itu semua tergantung siapa guru kita dan apa bacaan kita. Maka nalil aba kana lil abna. Murid itu bagaimana gurunya. Kalau gurunya keras, muridnya keras. Tapi kalau gurunya memiliki wawasan keilmuan yang luas, maka muridnya pun akan menjadi murid yang bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.